Berlanjut di cerita Xiao Yan. Setelah pintu batu terbuka, Xiao Yan lantas berkata kepada Ziyan bahwa, hal berikutnya akan bergantung padamu. Ziyan lantas menjawab, aku bisa mencium beberapa aroma bahan obat di sekitar sini, namun masih samar-samar tetapi mungkin salah. Ketika kedalaman semakin dilewati, kelompok mereka kemudian berhenti sebuah pintu batu kedua, yang tampak semakin kuno, dan juga dipenuhi aura kematian. Sejumlah besar peninggalan menandakan bahwa hal itu sudah sangat lama bahkan telah diselimuti oleh beberapa lumut, serta akar belukar menutupinya. Ia lantas mengatakan tempat inilah yang memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Aku pikir inilah tempat bahan-bahan obatnya disimpan selama bertahun-tahun. Ketika pintu batu tersebut pada akhirnya terbuka, cahaya terang menyilaukan keluar, dan sungguh menakjubkan, bahkan Xiong Zan sangat-sangat tercengang. Ketika kedua matanya teralihkan ke depan, dia lantas berkata, ini lebih mengagumkan dibanding dengan pegunungan 10.000 obat milikku, sungguh sebuah kekayaan yang berlimpah. Peninggalan reruntuhan kuno adalah sesuatu yang memanjakan mata semua orang. Nah, di dalam tempat itu, hamparan hutan luas yang dimasukinya telah membentuk dunianya sendiri, setelah bertahun-tahun berevolusi. Namun selain dari bahan obat langka itu, tempat tersebut juga dipastikan memiliki binatang sihir yang kuat, karenanya mereka harus tetap berhati-hati. Ziyan lantas berkata, binatang sihir yang berada di sini, berasal dari keturunan zaman kuno, kekuatan bertarung mereka tentu saja sangatlah berbahaya, mungkin, tidak akan ada bedanya jika membandingkannya dengan makhluk purba. Tapi tenang saja jika kalian mengikutiku, maka semuanya akan baik-baik saja. Hanya membutuhkan waktu yang sebentar saja, Ziyan sudah menunjukkan tempat buah tunas jiwa berada, sebelum pada akhirnya mereka kemudian tiba di sebuah danau besar, dan di tengah pulau itu ada sebuah pohon kecil yang sangat aneh, berwarna perak seperti tanaman merambat. Jika sekilas menyaksikannya nampak seperti sebuah bentuk manusia, dan ternyata benar itulah yang dicari oleh mereka. Ziyan lantas berkata, tunggu, objek spiritual manapun, pasti memiliki beberapa penjaga dari binatang sihir di sekitarnya. Apalagi harta karun unik yang bisa memurnikan jiwa seseorang, dan memiliki efek besar terhadap beberapa binatang sihir. Tiba-tiba gelombang dahsyat menyapu dari danau. Seekor wujud naga raksasa yang bernama naga air langit. Dalam catatan kuno, tercatat bahwa keturunan dari makhluk ini juga berasal dari suku naga Void kuno. Ziyan melayang menuju ke bagian pinggiran danau tersebut, cahaya ungu menyebar dari tubuhnya, dan berubah menjadi naga besar setinggi 3 kaki, meraung ke arah langit hanya untuk menunjukkan tekanan dari darah naga Void kuno. Setelah berhasil menaklukkannya, Ziyan menunjuk ke arah buah tunas jiwa yang dijaga oleh naga air langit itu. Namun naga itu seakan tidak rela dan menunjukkan wajah kesedihan. Ziyan merasa sangat kasihan kepada naga itu dan meminta Xiao Yan memberikan sebuah kompensasi. Xiao Yan lantas mendekat, dan menangkupkan kedua tangan meminta maaf kepada naga air itu sembari berkata, maaf aku tidak ingin merebut sesuatu milikmu, tetapi buah tunas jiwa ini sangat kubutuhkan untuk membantu seseorang. Tetapi aku tidak akan mengambilnya dengan cuma-cuma, sembari mengeluarkan rumput transformasi yang sudah matang. Rumput ini memiliki efek perubahan terhadap tubuh fisik binatang sihir untuk dapat berubah wujud ke bentuk manusia. Rumput ini harusnya sangat cukup membantumu dalam peningkatan garis keturunan naga kuno yang kau miliki, bahkan memungkinkanmu untuk berevolusi menjadi bentuk manusia. Ketika mendengarkan itu, naga air langit merasa sangat bahagia dengan pertukaran yang bisa dikatakan cukup menguntungkan kedua belah pihak. Nah, setelah kesepakatan itu, Xiao Yan berkata, Guru, kamu akan segera kembali ke kekuatan puncakmu. Xiao Yan segera mengambil buah tunas jiwa lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Selepasnya, mereka kemudian bersiap untuk pergi, namun Ziyan tiba-tiba merasakan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya di bagian kedalaman hutan. Mendengarkan itu, Xiao Yan berkata, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Sudah terlanjur untuk memasuki Gunung Harta Karun, karenanya kita harus menyaksikan harta karun sejati yang tersembunyi di dalamnya. Singkatnya, setelah memasuki wilayah hutan terdalam, aura di sekitarnya yang bersumber dari binatang buas ganas. Mereka melihat ada sebuah cahaya emas bermunculan di balik sebuah cekungan, dan ternyata itu adalah penghalang tekanan cahaya. Beberapa binatang sihir berkekuatan tinggi yang bisa membentuknya, terlebih lagi penghalang tersebut diciptakan ketika mereka akan bertemu dengan kematian.
Mendengarkan itu Xiao Yan terdiam sembari memikirkan jika karena benda ini yang telah memanggil Ziyan, maka kemungkinan besar pemilik penghalang spiritual tersebut berasal dari leluhurnya. Di dalam peninggalan tersebut, tiba-tiba Ziyan merasakan dua kekuatan yang berasal dari kerangka berbeda. Yang pertama adalah aroma naga void kuno, kemudian yang kedua berasal dari aroma burung ponik kuno. Tapi untuk lebih memastikannya, Ziyan lantas membuka penghalang tersebut menggunakan garis keturunannya. Tentu saja tidak membutuhkan waktu yang banyak sampai membuka penghalang spiritual tersebut. Kelompok Xiao Yan kemudian melangkahkan kaki mereka ke dalam penghalang spiritual binatang itu, sampai sebuah hal yang sangat-sangat mengejutkan terlintas dalam pandangan matanya. Di dalamnya ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki, serta di tempat itu membawa tekanan samar menyebabkan seseorang mengalami gangguan, tapi bagi Ziyan, itu tidak berpengaruh. Dia melangkahkan kakinya ke ujung tangga batu yang berada di depan, perasaan hawa pemanggilannya pun semakin menjadi kental dan kuat, dan ternyata di tengahnya terdapat buah berukuran telapak tangan yang tumbuh karena sisa energi dari suku naga void kuno, dan juga suku ponik kuno yang bertarung sampai mati. Diketahui, buah naga ponik membutuhkan penyerapan tenaga hidup dari kedua leluhur tersebut, untuk mendapatkan 10% peluang agar dilahirkan kembali. Bahkan dalam catatan lain mengatakan buah asal dari naga itu hanya muncul 5 kali saja, dan yang ditemukannya kali ini sudah berada di urutan yang ke-6, di atasnya terdapat tulang belulang yang berasal dari kerangka naga void kuno, serta kerangka mayat burung ponik. Apakah mereka berdua mati di tempat ini secara bersamaan? Kedua kerangka binatang tersebut benar-benar membuat Xiao Yan tercengang. Tidak disangka binatang ajaib yang sering disebutkan oleh semua orang, sekarang dilihat langsung oleh kedua matanya. Naga kuno, serta ponik kuno memiliki eksistensi tertinggi di dunia binatang sihir, namun keduanya sama sekali tidak ada perbandingan. Ketika bertemu mereka akan bertarung sampai mati, itulah penyebab mereka mati di tempat ini. Jika sampai salah satu suku mendapatkannya, maka mereka bisa berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati. Ia memiliki garis keturunan naga, serta burung ponik kuno. Mendengarkan itu, tentu saja Xiao Yan juga berpikir, jika sampai suku ponik yang mendapatkannya, maka tentu akan semakin merepotkan mengingat dirinya juga bermusuhan dengan kelompok Feng King Er. Namun tepat ketika Ziyan hendak untuk mengambilnya, tiba-tiba saja perubahan tak terduga seketika terjadi, sebuah garis retakan merobek penghalang spiritual binatang dari luar, dan komplotan manusia segera memasukinya. Sungguh mengejutkan, ternyata yang datang kali ini adalah anggota dari suku burung ponik. Xiao Yan terkejut, begitupun dengan beberapa orang di sampingnya, sembari berkata bersiaplah untuk bertarung. Mungkin orang-orang ini juga mendapat panggilan dari leluhurnya.